Kalian pernah gak sih marah, kecewa, capek, kesel, tapi cuman bisa diem, gak bisa ngeluarin satu kata pun? Nah, ada nih cerita yang mirip-mirip kayak gitu, karya Albert Camus yang berjudul Les Muets. Les Muets atau orang-orang bisu. Nah, sebelumnya siapa sih Albert Camus? Dia adalah pemenang Nobel Sastra tahun 1957. Dan dia lahir tahun 1913 di Aljazair dan meninggal 1960. Dari Aljazair, kok bisa nyampe Prancis? Kok bisa nyampe Prancis? Kok bisa nyampe Prancis? Nah, kita tahu tahun 1940 itu ada perang Aljazair, guys. Nah, akhirnya dia itu berpindah ke Prancis. Di Prancis mulanya dia seorang wartawan dan dia ikut aktif dalam menulis dan mengungkapkan pembebasan karena pada saat itu Prancis sedang dikuasai oleh Jerman Nazi. Dia banyak menulis esai, roman, dan drama, dan pada saat itu penulisan kamu itu lebih mengacu kepada realitas yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Dan dia karena pernah bersekolah di sekolah filsafat, dia memiliki gagasan-gagasan filosofis yang berfokus kepada pemberontakan dan absurditas. Nah, pemberontakan di sini artinya ya untuk mengatasi keabsurdan tersebut. Dan dia juga beraliran eksistensialisme. Apa sih eksistensialisme? Nah, eksistensialisme adalah aliran yang berfokus kepada jadi manusia sebagai individu itu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, bertanggung jawab atas kemauannya sendiri. Dan mereka mengakui bahwa diri mereka itu ada. Nah, beberapa karya yang terkenal karya Albert Camus yaitu L'Étranger dan La Peste. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Les Muets, orang-orang yang bisu yang termasuk dalam cerpen L'Exil et le Royaume. Jadi ada satu peran utama yang bernama Divard. Dia bekerja di sebuah bengkel. Nah, bengkel itu mengalami persaingan yang ketat dengan bengkel lain sehingga pihak manajemen ini ingin mengurangi gaji karyawannya. Nah, karyawannya nggak terima dong. Akhirnya mereka melakukan aksi protes dengan melakukan pemogokan kerja selama 20 hari. Tapi apa yang terjadi? Pasti keluarganya juga khawatir terhadap apa pendapatan mereka nanti. Sehingga dengan beberapa alasan, akhirnya pemberontakan itu dihentikan oleh mereka sendiri dan mereka bekerja seperti biasanya. Dan suatu hari ketika mereka mulai bekerja kembali, Divard ini datang ke bengkelnya dan dia melihat sesuatu hal yang berbeda, yaitu bengkelnya masih ditutup dan banyak pekerja-pekerja yang berdiri di depan pintunya. Tapi nggak lama kemudian mandornya itu membukakan pintu bengkelnya dan semuanya masuk dan bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Gak ada yang berbicara pada saat itu, semuanya hening. Bahkan ketika si bosnya ini datang dan menyapa mereka, mereka sama sekali tidak berkutik. Mereka benar-benar diam, bisu, dan pasti di dalam hatinya ini terdapat kemarahan, guys. Mungkin saya asumsikan bahwa ini adalah bentuk pemberontakan yang sebagai ciri khasnya si Camus. Tapi mereka itu sampai nggak bisa mengeluarkan satu kata pun. Mereka cuma bisa memendam dan tersenyum. Dan hal itu terjadi sampai jam pulang kerja. Sepulang kerja, Divard segera pulang ke rumahnya untuk bertemu keluarganya. Dan di rumah dia menceritakan semua hal kepada istrinya, si Fernand. Dia juga cukup merenungi bahwa seharusnya kehidupan mereka ini tidak seburuk-buruk itu amat. Harusnya kondisi mereka itu jauh lebih baik daripada itu. Tapi karena banyak hal yang terjadi di pekerjaannya, sehingga mereka harus menerima hal itu. Nah, menurut saya aksi mogok dan bahkan aksi diam mereka ketika di tempat kerja adalah sebuah bentuk dari pemberontakan dari diri mereka. Pemberontakan dari keabsurdan duniawi, keabsurdan di dunia kerja mereka yang membuat mereka ini ingin memberontak sebenarnya, tetapi yaitu terhalang oleh banyak hal sehingga mereka sampai di titik terendah mereka hanya bisa diam. Sekian video kali ini. Terima kasih.